Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Podcast History bersama saya Meidinar Sagita Putri. Kali ini Podcast History akan menghadirkan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam. Segmen ini akan menghadirkan kisah-kisah seputar pahlawan revolusi. Segmen kali ini kita akan membahas kisah Jenderal D.I. Pandjaitan Part 2. Firasat kepergian Jenderal D.I. Pandjaitan. Firasat selanjutnya yang terjadi sebelum kepergian Jenderal D.I. Pandjaitan adalah beliau nampak melamun di teras lantai 2. Sebelum terjadinya peristiwa 1965, pada Kamis 30 September, suasana kediaman Jenderal D.I. Pandjaitan terasa sangat berbeda, sepi dan mencekam. Hal tersebut dirasakan oleh putra-putri beliau, yakni Salomo, Catherine, dan Masya. Ditambah dengan pemandangan yang tak biasa di mana Jenderal Pandjaitan nampak melamun di teras lantai 2. Beliau hanya menggunakan kaos dan terlihat sangat santai. Hal tersebut tak biasa, mengingat kebiasaan beliau apabila memiliki waktu luang, beliau terbiasa memanfaatkan waktu untuk membaca buku, mengobrol dengan istri beliau, atau mengerjakan hal yang lain. Hal tersebut sangat di luar kebiasaan dari Bapak D.I. Pandjaitan. Selanjutnya ialah 10 jilid buku dogmatik. Terdapat firasat lain yang cukup mengejutkan. Ternyata Jenderal D.I. Pandjaitan memesan 10 jilid buku dogmatik dari luar negeri. Bapak D.I. Pandjaitan memang dikenal sangat senang membaca, namun lebih berfokus pada buku-buku yang bertemakan ekonomi dan militer. Hal tersebut merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan. Sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi, Bapak D.I. Pandjaitan cukup menyenangi pemikiran keagamaan daripada hal lainnya. Namun sayang, buku tersebut tidak sempat beliau baca karena buku-buku tersebut baru tiba setelah peristiwa G30 SPKI terjadi. Firasat terakhir ialah lagu Gugur Bunga. Beberapa jam sebelum peristiwa tersebut terjadi, tepatnya Kamis malam tanggal 30 September, setelah makan malam, sebenarnya Bapak dan Ibu D.I. Pandjaitan hendak keluar untuk mengunjungi seorang kerabat, namun kemudian dibatalkan. Kemudian Bapak Pandjaitan beserta dengan putra-putrinya menonton televisi di ruang tamu dan menyaksikan acara Musyawarah Nasional Teknik atau Munastek yang disiarkan dari Istora Senayan. Presiden Soekarno nampak hadir dalam acara tersebut dan memberikan pidato. Dan istimewanya, salah satu putri beliau, yakni putri sulung beliau, hadir sebagai salah satu anggota paduan suara. Paduan suara tersebut menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, dan tak lama terdengar lagu Gugur Bunga. Bapak D.I. Pandjaitan beserta dengan anak-anaknya sejenak tenggelam dalam keheningan. Tak lama salah satu putri beliau berujar, "Itu kan lagu tentang para pahlawan yang telah gugur di medan tempur. Coba bayangkan bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan." Dan Bapak D.I. Pandjaitan berujar singkat, "Sedihlah." Sepeninggal Bapak D.I. Pandjaitan, Ibu D.I. Pandjaitan menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya. Beliau kemudian membangun rumah untuk disewakan kepada orang-orang asing, dan keluarga Bapak D.I. Pandjaitan juga mendapatkan beberapa fasilitas, walaupun tidak banyak, dan ada yang dimanfaatkan dan ada juga yang tidak dimanfaatkan. Beberapa fasilitas tersebut seperti SPP untuk anak-anak beliau yang bersekolah di sekolah negeri dibebaskan dari tanggungan. Namun itu tidak dimanfaatkan karena anak-anak beliau bersekolah di sekolah Tarakanita dan Pangudi Luhur. Lalu jika ada anggota keluarga yang sakit dan berobat ke RSPAD, maka akan mendapatkan subsidi. Dan itu dimanfaatkan oleh Ibu D.I. Pandjaitan jika ada anggota keluarga yang sakit. Mobil dinas dari Bapak D.I. Pandjaitan pun dihadiahkan kepada keluarga beliau dan diterima dengan tangan terbuka. Ibu D.I. Pandjaitan menjalankan peran sebagai orang tua tunggal hingga akhirnya anak-anak beliau berhasil belajar ke luar negeri dan satu anak beliau kemudian masuk akabri. Ibu D.I. Pandjaitan wafat pada tahun 2009 di usia 83 tahun. Baik, sekian pembahasan segmen Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, Jenderal D.I. Pandjaitan Part 2. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian mendengarkan podcast history via kanal YouTube. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.